Saudara-saudari yang terkasih, sebelum tidur malam ini saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Menjadikan Hidup Sederhana. Kita tidak bisa memiliki Tuhan sekaligus juga memiliki dunia. Dahulu kita pikir itu bisa dilakukan, tapi sekarang kita mengerti bahwa kita tidak bisa memiliki dua-duanya. Kalau kita mau memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan, kita harus hanya dimiliki oleh Dia dan memiliki Dia. Segala sesuatu yang ada pada kita hari ini harus benar-benar kita pandang sebagai milik Tuhan. Dan itu bukan hanya sekedar perkataan. Kita harus bisa memperlakukan seluruh milik kita sebagai milik Tuhan. Yaitu kalau kita tidak menggunakan itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk sebuah harga diri, untuk sebuah penghormatan atau kehormatan atau sanjungan, pujian dari manusia, atau kita pergunakan untuk memperalat orang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan harus benar-benar kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Di sini dibutuhkan kepekaan terhadap kehendak Allah. Kita harus belajar bertumbuh dalam kebenaran, sehingga kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Hal ini tidak bisa dijelaskan secara lengkap, secara jelas, secara utuh dengan kata-kata dan kalimat, tetapi bisa dirasakan dan dihayati. Kita memandang semua yang ada pada kita sebagai bukan milik kita. Kita melihat keindahan dunia ini seperti tidak ada nilainya, dan memang tidak ada nilainya jika kita tidak menggunakan itu untuk kesenangan hati Tuhan. Itulah yang sering dikatakan sebagai tidak menyisakan apapun di dalam hidup kita. Sukacita Tuhan atau damai sejahtera Tuhan, sesuatu yang benar-benar real harus dialami. Tidak bisa difantasikan atau hanya di dalam pikiran. Tetapi kita bisa merasakan suasana atau atmosfer kerajaan surga di dalam diri kita. Dan salah satu ukuran apakah kita benar-benar telah melepaskan segala sesuatu adalah apakah kita benar-benar merindukan bertemu dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang difantasikan, bukan kamuflase. Hendaknya kita tidak munafik. Menjadi persoalan penting. Apakah kita benar-benar merindukan bertemu dengan Tuhan? Betapa bahagianya kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar mempelai wanita yang setia, perawan suci yang tidak bernoda, maka kita tidak ada kegembiraan dalam hidup kita kecuali kita menyenangkan hati Allah Bapa. Melakukan segala sesuatu yang Allah Bapa kehendaki dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita masing-masing adalah hal yang utama. Sebab masing-masing kita pasti memuat, memikul, menanggung rencana Allah yang harus kita genapi bagi orang-orang di sekitar kita, di tempat di mana kita berada, dalam keluarga-keluarga besar, pekerjaan, di lingkungan pergaulan, dan lain sebagainya. Ketika kita sampai pada level atau stadium hidup kekristenan seperti ini, maka kita benar-benar mengerti apa artinya ultimate freedom, kebahagiaan puncak dan final. Dan itu merupakan kehidupan yang sangat indah dan luar biasa. Kita tidak merasa berbuat baik kalau kita melakukan sesuatu untuk sesama kita. Karena kita merasa itulah irama hidup yang menjadi kesukaan hati Bapa. Kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak merasa sedang memberi, karena semuanya memang milik Tuhan.
dan kita sedang melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan itu menjadi kesukaan kita. Surga menjadi begitu dekat, dan rasanya kita ingin segera melangkah melihat kerajaan Bapa di surga. Kita bisa membayangkan hamparan hijau padang yang begitu indah, langit baru, bumi baru. Belum lagi istana Allah Bapa kita yang begitu agung. Dan itu semua adalah realitas, karena nanti kita akan memiliki tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kita tidak lagi mempersoalkan sama sekali dari denominasi mana. Tetapi yang penting, bagaimana kita bisa membangun satu persekutuan, satu komunitas dari anggota keluarga kerajaan surga. Kita membangun sebuah heavenly society, masyarakat kerajaan surga, masyarakat anggota keluarga kerajaan Allah, royal family. Jangan takut kurang bahagia karena mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengikuti jejak Tuhan ini, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Makan apapun jadi enak, tidur dimanapun jadi nyenyak. Kita diserang, disakiti, dilukai orang, kita diam saja, tidak membalas dengan kejahatan. Kita tidak merasa terganggu lagi. Kita seperti orang mati, sudah tidak perlu punya perasaan negatif. Kita kembalikan semua kepada Tuhan, karena kita akan segera ada di pengadilan Tuhan. Pengadilan yang kita tunggu-tunggu, di mana pada saat itu kita akan memperoleh apa yang patut kita terima dari seluruh jerih lelah dan perjuangan kita bagi pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh melepaskan diri dari ikatan dunia dan berjuang maksimal untuk pekerjaan Tuhan, berjuang tanpa batas untuk kepentingan kerajaan Allah, baru benar-benar bisa merasakan kerinduannya akan Tuhan. Mereka bisa berkata, "Kau yang kurindukan, kau yang kunantikan." Hidup harus dijadikan simple, hidup menjadi sederhana. Hal-hal yang tidak perlu membuat kita marah, kita tidak perlu marah. Hal-hal yang tidak perlu membuat kita gusar, kita tidak usah gusar. Hidup harus dibuat menjadi simple, sebab semua berpusat kepada Allah. Inilah kehidupan Kristiani yang indah, yang Allah akan ajarkan terus, sampai kita bisa benar-benar mengenakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita memang belum sempurna, tapi kita semua harus berkerinduan menjadi sempurna. Dan kiranya kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Selesai semua dengan sempurna sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan, kita harus hanya dimiliki oleh Dia dan memiliki Dia. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.